teman-teman yang mungkin kayak usianya di bawah kita gitu kan, pesan kamu buat mereka apa, Dim? Percaya diri. Kamu harus percaya diri supaya bisa struggle di sana. Di sana kalau kamu merasa ciut, merasa lemah, kayak enggak, kayak aku ini, hilang kamu. Jadi pede aja. Walaupun kamu nggak tahu apa-apa, pede aja. Weh, Dimas. Gokil. Aneh banget. Gimana kabarnya? Tiba-tiba, weh, Dimas. Seolah-olah aku kayak nggak pernah ada di sini gitu loh. Weh, kan kamu kan orang Jakarta sekarang, Ya. makanya kita jarang ketemu. Makanya Ya. pas banget nih, kamu lagi di Jogja. Ya gue sih kayak ngerasa Jadi baru harus pertama gue lo ya? Harus gue lo. Anjir, aku aneh coy kalau ngomong gitu. Tapi gue nya pakai H ya. Gue. Ada. Akhirnya bisa main lagi lah ke Mirati. Makasih Adem, udah mau join di Wiratalk. Ya. Jadi Mantap. Wiratalk kali ini teman-teman, kita ngobrol sama Mas Dimas. Kemarin pernah sama Mas Dimas juga, Mas Dimas Nur Cahyo. Kalau ini Dimasnya beda, sama-sama kacamataan. Iya. Cuman kalau ini Dimas Mandegani. Terus Manegani. Tapi Dimas Nur Cahyo kan suhu kita semua. Suhu kita semua. Suhu kita semua itu. Hormat dulu. Hormat ya. Untuk Dimas Nur Cahyo, benar. Dim, Kenapa? kenalin dulu Dim, secara singkat kamu dan aktivitasmu sekarang tuh ngapain aja? Aku Dimas Manegani, teman-teman, buat yang belum kenal. Sekarang tuh kerja sebagai social media officer dan juga community engagement di salah satu media di Indonesia setelah lulus dari 4 tahun di dunia agensi, baik itu di Jogja dan di Jakarta. Jadi 2 tahun kemarin tuh aku di di Jakarta. Berarti kamu starting masuk agensi di Jogja dulu? Jogja dulu. Tahun berapa? 2020. Terus move 2020. Jakarta tahun 2022? 2022, jadi 2 tahun di Jogja, terus 2 tahun di Jakarta. Menurutmu 4 tahun ini di dunia agensi, menurutmu udah kayak waktu yang lama atau ini hal yang sangat singkat? Nggak tahu ya. Kalau soalnya pas aku ke Jakarta tuh ternyata banyak orang-orang yang lebih lama gitu. Aku masuk agensi kan, masuk ke agensi yang di Jakarta itu kan dengan bekal 2 tahun ya. Nah, mereka tuh ada yang bekalnya udah 5 tahun, ada yang udah bekalnya 7 tahun, ya ada yang fresh graduate, cuman mostly tuh udah di atas 3 tahun semua gitu. Jadi agak pertama sih agak jiper ya, apalagi industri kreatif di Jogja sama Jakarta kan ternyata beda jauh gitu. Beda jauh maksudnya gimana, Dim? Skala beda, skala kliennya. Skala kliennya ya, karena kan beda, mungkin yang dipegang kayak langsung perusahaan kalau skala yang mudah. Iya, kalau di Jogja kan misal kita UMKM, coffee shop. Nah, kalau di Jakarta itu udah mulai levelnya kayak FMCG, brand-brand besar kayak yang kita semua tahu brand-brand itu gitu. Oke. Misalkan provider, terus minuman, HP gitu-gitu. Di Jakarta tuh udah bertebaran lah kayak gitulah, ternyata gitu. Itu bedanya. Kamu itu enggak khawatir nggak gitu, Dim? Megang brand-brand segede itu, Dim? Iya tuh, awal kan aku di Jogja kan megang UMKM ya. Terus kayak, oh ya udah kalau kesalahan tuh ya bisa lingkupnya masih ini skalanya kecil gitu kan. Misalnya tuh kayak kalau ngelakuin kesalahan tuh kayak oh ya udahlah gitu. Kalau brand besar anjir kayak lagi biegi. Semua orang tahu lu tuh, semua orang di Indonesia itu tahu kalau ada brand ini gitu. Dan salah sedikit bisa jadi blunder banget untuk dan aku karena langsung bisa tersebar luas nasional gitu istilahnya kan. Dan aku pernah ngelakuin itu sekali 2 kali kayak overthinking. Pernah salah posting di brand A ke brand B tuh kayak wah, brand A B tuh semuanya orang-orang tahu kayak kopi ada HP gitu kayak waduh, tapi ya udahlah. Oke, berarti kan dari move dari Jogja ke Jakarta, tentu kan tadi kan kamu bilang kayak ketemu orang-orang baru dengan pengalaman yang jauh lebih lama gitu kan. Kamu ngerasa ada kayak gap gitu nggak, Iden? Mungkin antara knowledge atau kemampuan atau ya mungkin creativity lah, kalau kamu kan di creative director ya? Iya sih, bukan sih? Sosmed spesialis. Berarti kan tetap akan ada kamu ngerasa ada gap nggak? Ya mungkin entah dari ide, knowledge atau mungkin kreativitas gitu. Awalnya iya, karena awal-awal tuh ngerasa Jogja itu kan iya, itu perasaanmu atau real? Aku awalnya merasa. Oke. Awalnya merasa agak minder karena inferior gitu, karena ya
kita di Jogja. Jogja tuh dunia kreatif agensi itu di saat itu tuh kayak masih ya oke lah gitu. Terus kalau di Jakarta tuh kan lebih luas, lebih besar cakupannya, lebih besar skalanya gitu. Agak jiper awal-awal, makanya tadi aku bilang kayak gimana ya ngadepin ini, gimana ya ngadepin ini. Cuman apalagi skillku juga di Jogja menurutku masih biasa-biasa aja gitu. Karena portal yang dipegang sebelumnya masih UMKM dan masih kayak perusahaan yang dan ngeliat orang-orang ngerjain brand A, brand Z tuh kayak wow, gede banget ya, gimana cara ngerjain ini ya. Tapi dari situ tuh aku mulai oh ya udah ambil ini aja, ambil bagusnya aja. Jadi kalau ngerasa jiper, ngerasa apa tuh, mereka tuh nggak menganggap kita jiper kok gitu. Mereka tuh nggak menganggap kita di bawah mereka gitu. Oh, jadi beruntungnya kamu dapat lingkungan kerja yang support ya? Iya. Aku nggak tahu di luar sana gimana ya. Cuman ketika aku masuk ke kantor itu tuh semuanya tuh nggak menganggap superior inferior, semuanya nggak setara. Walaupun satu, aku dari Jogja, Jawa, daerah Jawa kan, Jawa. Okay. Dan orang Jakarta menganggap orang luar Jakarta kan orang daerah gitu ya. Jadi orang daerah tuh pasti di apaan sih orang Jawa nih. Iya benar. Iya kan. Jadi tapi teman-temanku untungnya kayak gitu. Jadi ya udah Jawa-Jawaan nih buat ceng-cengan aja biasa. Tapi pas kerja aku bisa mengikuti, mereka juga bisa ngasih feedback dan lain-lain segala macam. Tapi aku perantauan Mas, baru pertama kali ngerantau ke Jakarta, 2 tahun di Jogja, nggak pernah ngerantau seumur hidup, tiba-tiba ngerantau di Jakarta. Jadi tapi waktu awal-awal kamu ke sana terus kan berarti kan langsung megang skala brand besar ya? Awalnya kamu ditanggung jawabnya sebagai posisi apa di sana? Sama. Langsung social media spesialis? Iya, sama. Jadi nggak ada kayak misalkan treatment tertentu untuk jadi asisten dulu misalkan? Enggak ada. Langsung aja plug nih. Tapi kan awal-awal ya kayak kantor-kantor biasa lah, probation, gitu-gitu. Tapi langsung dikasih nih, kamu pelajarin ini. Cuman awal-awal ya pelan-pelan kayak transisi dari karyawan yang sebelumnya ke aku gitu kan, ada transisinya. Ada apa namanya? Ya itu transisinya. Jadi kayak awal-awal belajar dulu, seminggu 2 minggu, habis itu langsung dilepas. Sudah, aku ngerjain ini. Ya banyak salahnya jelas dong. Apalagi orang Jakarta aja banyak salahnya, apalagi Jawa tuh Jakarta. Jadi kayak kagok, masih amazed kadang. Kok bisa ya aku ngerjain brand ini ya? Kayak teman-temanku pada pakai produk ini gitu semuanya. Aku ngerjain brand ini, wow. Keren sih. Awal-awal gitu. Tapi kamu butuh waktu berapa bulan untuk menyesuaikan itu dan akhirnya kamu sadar di posisi yang aku mas sekarang udah aman gitu. 6 bulan pertama kali ya, 3 bulan probation tuh aku masih merasa kayak masih masa kayak kecil-kecil gitu ya. Aku tuh apa sih? Cuman ketika 6 bulan tuh dan beberapa banyak pencapaian aku dapat di brand itu tuh kayak Contohnya apa pencapaiannya? Kamu bikin campaign atau apa gitu? Contoh. Aku pernah bikin konten brand itu tuh salah satu produk kontennya adalah meme. Oke. Meme itu selalu di ads sama mereka di Twitter, selalu di ads. Ya kalau di ads kan pasti yang konten itu banyak ya, kayak 10.000, 5.000, banyak interaksi juga di situ. Cuman ketika meme itu diposting tanpa ads bisa sampai 19 juta reach dalam waktu 2 minggu apa ya di Facebook iya. Jadi kayak kalau dikonversi ke ads harusnya dia udah ngabisin dana. Iya. Udah berapa juta sendiri kan itu. Cuman waktu itu organik tanpa boost di Facebook dan interaksinya tinggi, impresinya 19 juta dan lain-lain. Anjay. Wow. Ternyata aku bisa juga ya. Iya kayak pas aku mulai percaya dirinya udah mulai. Aku percaya diri mulai, apalagi pas aku cuti nggak ada yang bisa gantiin tuh kayak wah, apakah aku salah satu-satunya yang terbaik di sini? Anjing. yang gantiin aku cuti tuh bisa sampai 2-3 orang tuh loh kayak. Okay. Padahal menurutku itu biasa aja gitu. Ya udah, ini biasa aja gitu. Berarti istilahnya kamu ngerasa jadi kayak Kopassus ya? 1 orang adalah 5 orang gitu. Iya. Aku sampai heran kok nggak ada yang bisa sih gantiin aku cuti. Ya bisa, cuman kayak nggak beres aja waktu itu. Performanya nggak sebaik sebelumnya atau mungkin kayak ya kamu ngerasa nggak? Kayaknya aku lebih yang terbaik deh. Gitu. Nggak beres aja kerjaannya, jadi kayak ya sih gini maksudnya gitu. Cuman ya itu beberapa kali sih, cuman ketika ada orang pengganti yang ganti cuti bareng tuh ya masih bisa ngikutin lah gitu. Kadang-kadang ngerasa pesi gitu, cuman ya udah. Oke. Jadi kalau menurutmu pribadi
untuk anak-anak muda dari Jogja Ha. ke Jakarta tuh worth it nggak? Goals apa dulu? Aku dulu ke Jakarta tuh nge-set goals. Aku pengen belajar dan penasaran gimana sih kehidupan di Jakarta gitu. Oke. Aku 24 tahun belum pernah ngerantau. Waktu itu dapat dua offering kantor di Jogja dan Jakarta gitu. Ketika konsultasi sama orang tua, kamu tuh belum pernah ngerantau, coba aja lah ngerantau gitu sana. 2 tahun, 3 tahun kayak gitu. Oh ya udahlah, coba aja ngerantau gitu Jakarta. Jadi set goalku tuh bukan iya pendapatannya lebih besar, iya jelas gitu ya. Cuman pasti di sana kita harus set juga pendapatan lebih besar, pengeluaran juga pasti lebih besar gitu. Harga makanan 2 kali lipat, harga biaya ojol juga hampir lebih tinggi daripada sini gitu. Oke. Terus transportasi umum juga enak, cuman banyak yang integrated yang harus kita pelajarin gitu, KRL, MRT. Dan apakah kamu siap dengan kehidupan Jakarta yang seperti itu? Apalagi dengan kehidupan yang macet, panas, terus apa namanya? Vibes-nya udah vibes-nya tuh keburu-buru gitu loh Oke. Jakarta. Siap nggak tuh kayak gitu? Nah kalau aku tuh waktu itu aku nggak tahu mas. Aku cuma tahunya Jakarta itu yang ada di TV kayak Kampung Rambutan. Oke. Siap bis-bis semua kan? Iya. Kita bis-bis semua. Tebet, aku cuma tahu Tebet tuh ada kasus apa di situ. Iya. Terus di Kemanggisan itu ada kasus apa. Cuma dari TV itu ya udah nekat aja berangkat gitu. Ketika tahu oh ternyata gini ya. Jadi harus nyiapin mental dulu, set goals itu apa gitu. Kalau udah kamu tahu oh aku pengen di Jakarta tuh pengen nyari pengalaman, pengen nyari koneksi, pengen nyari apa namanya pendapatan yang lebih expand dari yang sebelumnya, ya udah ke Jakarta lah gitu. Kalau Berarti misalkan dari enggak ya udah. kacamatamu worth it. Menurutku worth yang, it, sangat worth it. memang kemarin jadi patokanmu untuk kenapa ke Jakarta gitu kan? Iya, menurutku sangat worth it. Karena motor lewat. Satu. Oke. Karena motor lewat. Dua, worth it itu karena aku nge-set goals itu mas. Ketika udah berjalan mulai, kan awalnya nekat ya. Terus sebulan 2 bulan tuh, oh oke, aku Jakarta tuh berarti nyari A, B, C. Aku nyari networking, aku nyari pengalaman kerja, aku nyari how to struggle sama kehidupan sendiri gitu. Challenge buat ngerantau gitu. Dan challenge sudah ngerantau, oke, teratasi, networking dapat, pengalaman juga dapat akhirnya. Kalau kamu mau berani ke situ. Cuman ya adaptasinya berat, apalagi di sana kan orang Jawa, orang ini Jogja gitu. Orang Jakarta kan orang Betawi ya. Orang Betawi dan Sunda gitu. Mereka bilang orang-orang dari luar Betawi dan Sunda adalah orang Jogja, Jawa Tengah dan Jawa Timur adalah orang Jawa. Gitu, iya. Bisa kamu pulang Jawa gitu Nah, ya? iya. Awalnya aku apaan sih? Orang-orang Jawa, semua orang Jawa, kamu juga orang Jawa kali gitu. Iya. Cuman ngeliat dari kacamata mereka bukan soal teritori daerah, tapi ternyata suku. Orang Sunda dan Betawi menganggap orang Jawa Timur, Jawa Tengah dan DIY itu tuh orang Jawa karena suku Jawa. Oke. Jadi menganggap oh pulang ke Jawa ya gitu. Nah, ya mulai dari situ sih kayak oh oke. Ketika apa yang aku inginkan tercapai gitu ya, pribadi gitu. Goalsku udah dapet, ya udah tinggal mempertahankan eksistensi keberadaan di Jakarta aja. Gitu. Oke. Keren. Biasa aja. Gak usah terlalu dilebih-lebihkan lah. Anjay. Biasa aja. Banyak juga kan orang yang merantau ke Jakarta, nggak cuma aku. Teman-teman kita banyak. Orang-orang lain juga banyak. Iya, memang teman-teman kita yang di tempat kita kerja dulu banyak banget, mayoritas di Jakarta ya? Iya, benar Jakarta. Jadi kayak hijrah mungkin bisa dibilang, atau mungkin move ke sana mungkin karena nyari challenging baru. Iya, banyak dari mereka kan nggak bakal kembali lagi ke Jogja ya. Ke Jogja kan sebagai Karena kuliah, terus Iya. nyari jam terbang dulu sebelum ke ke sana. Jakarta. Kalau aku kan born and raised di sini, gitu. Terus nyari kerja di Jakarta buat nyari pengalaman dan tantangan gitu ya. Ketika aku udah dapat semua dan aku dapat challenge, dapat opportunity untuk balik lagi ke Jogja ya, aku ambil lah. Oke. Gitu sih. Kalau mereka kan ya, Kita paling nyaman kerja di sini ya sebenarnya secara suasana. secara suasana ya, secara gaji we know that. Kalau sebagai karyawan ya, sebagai karyawan ya kayak gitu-gitu aja sih. Kalau mau nyari gairah untuk feels ambisius tuh kamu ke Jakarta. Kalau menurut ya, Jakarta tuh ambisius, buru-buru. Kamu mau nyari A, B, C, D semua ada. Dapat kerjaan, karir, apalah. Entertainment. Tapi kan kalau di Jakarta itu kan setauku ya gitu kan, melihat dari cerita temen atau cerita orang lain gitu kan, atau mungkin kayak ngelihat dari
apa yang di-share sama teman-teman itu kan secara lifestyle kan tinggi banget deh. Kamu ngikutin itu nggak? Iya. Iya. Berarti otomatis kalau misalkan kayak tadi kamu bilang kerja di Jakarta bisa lebih punya uang banyak, tapi nyatanya saya habis buat lifestyle gitu. Itu gimana cara kamu untuk memisahkan itu atau menahan itu? Kalau untuk lifestyle aku mengikuti itu untuk apa ya, eksistensi aja. Biar aku di Jakarta nih gitu. Jadi untuk networking dan eksistensi. Kenapa? Karena menurutku itu penting, Mas. Biar kalau kamu punya pengen raise sesuatu gitu, kamu pengen dapat apa gitu ya. Ya networking lah. Nongkrong lah, ngopi lah gitu. Ngobrol sama orang-orang Jakarta gitu. Kalau kamu ya boleh di Jakarta ngobrol sama orang Jawa, orang se-Jogja gitu nggak apa-apa gitu. Cuman sayang gitu kan? Jangan lupakan kamu tuh di Jakarta tuh kamu harus mencari peluang untuk ngobrol sama orang-orang asli sana gitu. Biar apa? Ya sekecil teman kantor lah, nongkrong lah sama mereka gitu. Biar nggak dicap sebagai orang yang antisosial dan nggak dapat. Kamu udah jauh-jauh ke sana nggak dapat networking yang oke, ngapain gitu. Berarti sebenarnya budget untuk lifestyle itu ada. Itu sama dengan memang tujuan utama adalah nyari networking. Iya. Jadi harus ada fun doang kan? Enggak. Tentu harus ada tujuan yang lain. Oh, kita ngeluarin sekian, tapi harapannya kita akan dapat relasi sekian gitu. Iya, kadang tuh ada masanya, aku harus nongkrong nih biar ngobrol sama orang ini nih gimana ya gitu. Tapi kalau pengen sekedar nongkrong ngobrol ngomong kosong sih ya nggak apa-apa. Ada budget-budgetnya juga. Kan? Iya, kalau aku sih menyeimbangkan itu. Jadi kadang ada yang networking, oke aku nongkrong sama mereka, aku pengen dapetin apa yang mereka punya nih, ilmu mereka nih gitu. Tapi kadang juga ngobrol sama teman-teman kantor di pinggir jalan Blok M terus sambil ngopi sama ngerokok biasa aja sih. Menurutku udah fun-fun aja. Nah kalau aku tuh menerapkan weekend itu harus keluar kos. Harus. Aku Senin sampai Jumat itu kerja. Dari jam berapa tuh? 96. 96. Itu kan agensi kan lembur-lembur ya? Ya biasa lah. 2 hari ngantor, 3 hari di kos, WFH. Jadi, suntuk. Mau nggak mau antara Sabtu atau Minggu keluar. Waktu work from kos atau WFH itu, kamu nggak nyoba untuk nyari tempat buat kerja? Enggak. Kenapa? Boros. Oke. Harga kopi di sana tuh bisa hampir 2 kali lipat di sini. Yang enak dan yang tempatnya oke buat PFC ya. 50 lah ya istilahnya. Iya, walaupun dia nggak menutup gitu. Walaupun nggak menutup kemungkinan ketika aku harus bosan juga nongkrong juga ngopi PFC juga gitu. Tapi lebih sering kamu kalau misalkan WFA di kos. Iya, baru kamu spend money untuk keluar tuh di weekendnya. Iya, atau kalau misalkan di weekend aku kayaknya nggak bakal ada rencana apa-apa nih. Ya udah duit yang di weekend itu buat WFC aja. Karena aku gitu. Nah, tapi harus keluar nih, Sabtu atau Minggu harus keluar. Kenapa? Biar nggak suntuk. Either cuman ngopi, beli kopi tuku di Blok M gitu ya. Ngopi sambil ngerokok nggak jelas gitu sama teman-teman gitu. Atau kamu nggak ikutan itu apa? Yang jalan di trotoar tuh apa sih namanya? Waktu itu ngetren tuh. Apa? Citayam. Wah. Citayam Fashion Week dulu kan sempat naik tuh. Kamu nggak ikut? Pas aku datang, ya? Udah bubar. Oh, udah bubar. Pas aku datang ke Jakarta udah bubar. Udah 2 bulan pertama tuh. Lah, mana nih orang-orang Citayam? Padahal kamu udah siap-siap ya? Iya, aku udah. Kayak gini-gini ya? Udah ikut betul. Ya kosong lah. Ya, aduh. Padahal udah prepare ya? Iya, prepare. Ya gitulah, kalau Sabtu harus Minggu terus keluar biar nggak suntuk. Cuman ngopi atau main ke rumah temen gitu ya. Yang penting keluar lah. Itu menyeimbangkan antara keseimbangan pusingmu dengan kerjaan sama kehidupan itu harus yin dan yang. Kalau Jogja pusing 3 kali orang misalkan lihat angin hijau-hijau atau ke sawah misalkan atau ngapain ke kali orang anjir? Kemana? Nah, kamu sampai kalau rumah. pusing ke kali orang? Aku sering malam-malam ke sana ngopi. Beli sate kelinci. Ya, kadang sate kelinci, kadang ngopi gitu. Sama anak istri apa sendiri? Kadang sama teman, kadang sendiri. Oh iya. Aku tadi malam baru kali orang. Jauh banget anjir. Tadi malam emang pas ada event sih. Jadi sekalian kayak refresh sendiri gitu. Ya, aku kalau hijau-hijau nggak kepikiran ke kali orang sih, Bantul aja. Bantul? Iya. Kalau Bantul udah pagi aku udah. Nah ya karena emang Bantul bro. Makanya. Aku kan di rumah aku Sleman ya. Jadi kan kayak ke Bantul. Emang sering ke Bali nggak sih gitu? Apa? Kita orang selatan, kalau untuk pengennya ke utara. Ya, orang utara, akhirnya ke Bantul gitu. Aneh. Kehidupan Jakarta itu menarik. Menariknya sebagai orang Jawa, sebagai orang Jogja yang merantau ke Jakarta itu menarik karena adaptasinya itu nggak cuma soal pekerjaan aja,
kita harus juga beradaptasi dengan bahasa, dengan lingkungan sekitar, dengan lifestyle yang aku bilang tadi. Orang Jogja ke Jakarta itu sebenarnya nggak harus ngomong gue lo, sebenarnya nggak harus ya. Apalagi gimana ya? Sedangkan orang Jakarta itu kadang kalau misalkan ngomong aku kamu kan untuk pasangan. Terlalu romantis ya? Iya. Misalkan kamu udah makan belum? Iya, cowok ke cowok tuh kayak anjing, gitu. iya gitu. Cuman ternyata teman-temanku yang di kantor ya atau yang di yang lain gitu nggak masalah. Memahami ternyata. ya? Memahami, iya. Tapi sebagai orang, tapi aku sih nge-challenge diriku sendiri ya kalau bisa nggak ya aku ngomong gue lo nggak medok gitu di Jakarta gitu. Soalnya teman-temanku yang di orang Jakarta kuliah di Jogja itu mencoba menggunakan aku kamu walaupun mereka berat karena aku kamunya mereka adalah ke pasangan. Sedangkan di sini kan aku kamunya kita kan normal ya. Aku coba di posisi mereka nih. Bisa nggak ya kalau misalkan aku ke Jakarta tapi aku ngomong gue lo tanpa medok. Jadi dari mereka juga banyak yang beradaptasi untuk menghargai atau bukan menghargai sih, lebih ke menyesuaikan ya dengan bahasa kita. Nah, sebagai kita yang kesana itu juga aku coba balik deh ya, kayak bisa nggak ya kayak gitu. Dan ternyata alhamdulillah bisa-bisa aja walaupun ya kadang agak kepleset di medok-medoknya ya. Cuman teman-temanku tuh memahami juga sih, oh ya biasa. Bahkan tapi awal-awal senengnya sih, loh, lo tuh orang Jawa ya? Iya, kenapa emang? Gua kira orang Bekasi anjir. Bangga Karena nggak berarti kalau gitu kan nggak kelihatan dong medoknya kalau ngomong. Ya, berarti kayak ada sometimes gitu. Cuman kadang-kadang kalau udah capek tuh, lu biasa lu. Gue sih gini lo gue. Bercandaan. Itu satu. Kedua, adaptasi sama makanan. Gimana? Lingkungan sekitar. Kalau kita kan di sini ada orang lewat terus hey ya monggo gitu ya. Di sana enggak. Lewat-lewat aja gitu. Makanya kalau ini Bu, kadang ada yang kayak malah dibalas sinis kayak gitu. Nah adekku kemarin ke Jakarta main ya, dia di setiap orang duduk di pinggir jalan dia sapa, iya monggo. Tapi dia kaget, mas kok enggak dibalik sapa ya, dibalas sapa kok didiemin aja ya. Ya gitu, orang-orang sini tuh mending kamu nyelonong aja gitu, malah dianggap biasa aja. Kalau monggo, ayo pak. Ya kalau ramah bagus, kalau misalkan kamu nggak dapet yang nggak ramah ya kita akan kayak iya bener jangan sakit hati gitu. Emang gini orang biasa aja gitu. Bisa mereka nggak terbiasa untuk ya mari silakan. Ya, tapi ada kalau di sana ini nggak, misalkan nih kamu mau nyebrang nih. Kalau di sini kan banyak yang dengan senang hati mobil berhenti. Kalau sana kayak gitu juga nggak? Iya, untuk gang untuk gang kecil ya. Tapi misalnya kan kalau jalan-jalan besar kan udah ada JPO ya. Soalnya kalau kamu nggak nyebrang di JPO, kemungkinan terbesarnya kamu mati. Karena sekencang itu. Jadi harus di JPO kalau di Jakarta. Kalau jalan besar, kalau jalan-jalan kampung itu nyebrang aja. Mereka masih ubar ya? Masih ubar, tinggal digini aja. Gitu aja. Kalau kecil ya. Kalau jalan-jalan besar, jalan-jalan ramai itu ya jangan. Mereka udah sadar kok kalau nggak bakal nyebrang di situ. Ya walaupun ada 1-2 orang lah. Gitu. Itu sih adaptasi yang paling berat. Makanan juga 2 kali lebih mahal. Kos kamu sebulan berapa? Kosku? 1 juta. 1 juta? Di sini 1 juta udah bagus. Di sana 1 juta kamar mandi luar. Kecil. Jadi kamu prihatin banget sana ya sebenarnya? Apa? Dari tempat tinggal kamu nyoba untuk prihatin ya? Prihatin itu maksudnya kayak bukan nyari yang senyaman mungkin. Jadi kayak kamu mencoba untuk ya menyesuaikan dengan budget aja. Kalau misalkan ada yang nyaman enak, cuman 3 juta. Kosan 3 juta di sini apartemen. Iya. Kosan di sana 3 juta di daerah Setiabudi, daerah Menteng gitu kan. Kosan 2,5, 2 juta, 3 juta gitu ya. Cuman kalau aku nge-spend 3 juta tuh kayak setengah dari gajiku sendiri nih berarti nih. Gitu. Hampir setengah lah gitu. Nah, terus aku makan 3 juta di Jakarta sebulan apa? Makan, transport kurang. Belum nabung, belum beli apa, subscription. Kamu nggak bawa ini ya, kendaraan pribadi ya? Bawa. Bawa? Setahun terakhir. Tapi, setahun terakhir? Iya, bawa. Lebih worth it bawa kendaraan pribadi atau enggak? Tergantung. Kalau kamu mobilitasnya tinggi dan jauh, mending bawa motor. Kalau misalkan kamu deket-deket aja, nggak usah Transum. Transportasi umum di sana udah terbaik sih menurutku. KRL mau kemana-mana enak. Tiap menit ada. MRT juga AC dingin, sejuk, mana-mana enak. Transjakarta juga banyak titiknya gitu, jadi kamu nggak khawatir. Kalau kamu mau naik motor, oke, nggak masalah.
kalau mau naik Transum nggak masalah, kalau mau naik Gojek ya nggak masalah, cuman sabar-sabar aja. Di Gojek di sana tuh Gojek itu bukan Gojek ya, ojol ya. Ojol tuh kadang ugal-ugalan gitu. Kadang dapat yang baik banget, dapat yang judes banget. Kalau mobil, kalau motor dapat yang sopan banget. Kalau dapat yang selengean banget gitu. Aku pernah naik ojol. Zebra cross di sini nih. Berhentinya di depan zebra cross, which is di tengah-tengah perempatan gitu loh. Aku kan kayak, aduh ngapain nih, saya anak rantau. Sebelum mau mati. Di tengah perempatan mas. Kayak, anjir. Pak, ini di sini Pak berhenti. Ya mas, sudah biasa. Mas dari mana? Saya dari Jogja. Oh alah, orang daerah, nggak apa-apa. Nggak mas, masih banyak orang daerah yang gitu lah. Tuh. Terakhir Dim, untuk para teman-teman yang mungkin kayak usianya di bawah kita gitu kan, yang mungkin dia masih ragu untuk pengen ke sana dengan dalam tanda petik alasan minder atau aku nggak pede, tuh pesan kamu buat mereka apa Dim? Percaya diri. Kamu harus percaya diri supaya bisa struggle di sana. Di sana kalau kamu merasa ciut, merasa lemah, kayak enggak, kayak aku ini, hilang kamu. Jadi pede aja. Walaupun kamu nggak tahu apa-apa, pede aja. Pede ngobrol, bisa berbaur, adaptasi gitu lah. Kalau kamu udah ciut sendiri, minder, hilang Jakarta. Hilang. Udah nggak dapat apa-apa. Menurut gue sih gitu. Percaya diri aja. Walaupun kamu nggak tahu skillmu itu bagus apa enggak ya, percaya diri. Yang penting percaya diri dulu kalau sana ya. Kalau skill kan bisa diasah ya, bisa dibantu sama orang-orang sana ya, bisa di-upgrade, bisa diasah lah. Kalau percaya diri kan harus dipupuk dari dalam kemauanmu sendiri. Oke. Jadi kalau misalkan kamu nggak pede ya, hilang. Nah. Aku sendiri kenapa nggak ke Jakarta? Aku. Kok malah jadi aku sih yang ditanya? Nanya aja, kan kamu belum pernah kerja for good Jakarta gitu. Sebenarnya ada sih keinginan Dit. Sekarang? Atau pernah terbersit? Pernah, tapi keinginanku ke sana bukan kerja sih. Tapi? Yang ngembangin apa yang potensi ada di sini gitu. Kamu kan pernah ke Jakarta waktu itu yang pernah. cabang? Bukan cabang coy. Iya, yang Jakarta. Aku dulu ke Jakarta kan karena lomba. Bukan yang... Oh, Kamtip. Yang di Jakarta. Iya, dulu di sana sekitar 6-8 bulan ya. Iya. Itu di sana juga dulu mungkin perasaan kita mirip ya. Itu Jakbar kan? Jaksel coy. Apa? Daerah mana? Lebak Bulus. Oh, Lebak Bulus. Dan mungkin posisimu kan sebagai social media spesialis ya, atau strategis ya, dimana kamu udah punya tim. Aku bidik sendiri nyari klien, nggak punya jejaring. Iya. Udah tanam di situ beng gitu. 2001 ya? Iya, waktu pandemi. Pas pandemi lagi itu. Ibarat kayak aku di sana mau ngapain ya gitu. Waktu clueless ya, kayak aduh, aku mau mulai dari mana? Iya, gitu mau mulai dari mana gitu. Tapi akhirnya beberapa hari ya, mungkin kayak sekitar semingguan lah akhirnya kayak mulai gerak. Awalnya kan seminggu pertama kayak bingung, tiap hari di kantor mau ngapain gitu kan. Ya kayak misalkan ada laptop kayak pura-pura aja kerja di depan bos gitu kan. Padahal ya sebenarnya ini nggak mau ngapain cuy gitu. Nah tapi setelah beberapa waktu akhirnya aku coba mulai pakai ritme yang dulu pernah tak lakuin di Jogja. Terus? Canvassing bebas gitu. Ternyata tanpa kita punya relasi pun, kita canvassing bebas pun masih dapat klien Dim. Oh gitu. Ya dulu kan kita sempat dapat kampus tuh. Ingat nggak sih? PP yang manajemen tuh loh. Iya, tahu. Itu terus Kopi Domu. Domu. Itu aku bangga banget loh, Dim. Iya. Karena aku nggak berrelasi sama dia. Aku langsung kontak gitu kan, ngajak ketemu dan sampai deal. Itu aku cukup bangga sih. Iya, dengan Kamtif yang ibaratnya kayak baru mau nyoba untuk kesana gitu kan. Terus aku pribadi cukup gengsi dong, kayak Mas tolong dong, misalkan ke bos ya, Mas tolong dong kenalin aku sama ini, kan gengsi kan. Iya. Akhirnya aku nyoba hunting sendiri dan dapet gitu. Ya, si Mas itu apa? Mas Michael. Sama PPKM. Terus dulu apalagi Jakarta ya? Sama nggak yang kamu rasain ke aku? Yang tadi aku sebutin. Kayak lingkungan, terus sebenarnya gini, kalau kan waktu itu kan di kantor kan cuma ada 2 orang kan, sama Ines kan. Otomatis aku tiap hari ketemu sama dia terus. Jadi aku nggak ngerasain gap yang berarti lah
saat kolaborasi dengan tim internal yang sebelumnya gitu. Yeah. Dan dulu secara apa ya, mungkin lifestyle, secara karakter, aku mencoba untuk mempertahankan Jogjaku. Jadi sampai sekarang, maksudnya dari awal dulu Jakarta aku nggak pernah kayak nyoba untuk belajar ngomong gua lu gitu kan. Tetap masih aku kamu, walaupun ke klien gitu. Terus cara treatmentku ke klien juga masih sama sebelumnya sama waktu aku di Jogja. Jadi bukan yang, ya tetap sisi humanisme yang masih tak bangun lah. Makanya sampai sekarang mungkin dari situ akhirnya hubungan itu masih terjalin, Din. Iya. Karena mungkin dulu komunikasi dan pendekatan kita ke mereka tidak menggunakan cara yang terlalu profesional. Oh, cara yang temen aja lah. Iya, jadi kayak heart to heart ya. Humanis itulah gitu. Jadi akhirnya sampai sekarang walaupun kita udah nggak kolaborasi lagi, kayak masih sering reply story, kayak masih saling support. Wah, semoga lancar Mas. Gitu. Itu Mas ini, Mas Michael itu? Iya, salah satunya Mas Michael. Berarti kamu terakhir ketemu Mas Michael kapan? Waktu dia ke Jogja. Nah, kalau ke Jogja pasti ngabarin. Oh iya? Kamu terakhir berarti setahun yang lalu ada nggak? Lebih. Yakin kamu? Yakin. Kenapa tanpa sepengetahuan Mas Fatah. Kamu terakhir ketemu Mas Michael tahun lalu? Oh enggak, pas di Jakarta kemarin, Cok. Yakin kamu? Yakin. Yakin? Yakin. Beneran? Beneran. Tanpa sepengetahuan Mas Fatah, teman-teman. Mana Mas Michael ya? Yaudah, terima kasih Dim. Udah mau di Wira Talk, semoga bermanfaat untuk semuanya. Bye-bye.